Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Syadiah, Prodi Sistem Informasi. Saya berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah, Bapak Salman Al-Farisi MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul menganalisis nisbat penggabungan Islam dan Nusantara. Islam di Nusantara mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat pada abad ke-7 Masehi. Proses penyebaran Islam tidak terjadi secara instan, melainkan melalui interaksi yang erat antar pedagang Muslim dan penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran Islam, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Nusantara. Proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal berjalan dengan cara yang unik, sehingga menghasilkan bentuk keislaman yang khas di wilayah ini. Islam di Nusantara tidak menghilangkan unsur budaya lokal, melainkan mengadaptasi dan menyelaraskannya mayoritas di berbagai wilayah Nusantara. Proses akulturasi Islam dengan budaya lokal. Ketika Islam masuk ke Nusantara, masyarakat setempat telah memiliki tradisi, kepercayaan, dan budaya yang berakar dari Hindu, Buddha, dan animisme. Penyebaran Islam berlangsung secara damai dengan pendekatan yang adaptif terhadap budaya lokal. Para ulama dan pendakwah menggunakan strategi yang bijaksana agar Islam dapat diterima tanpa menimbulkan konflik. Salah satu bentuk akulturasi yang paling menonjol adalah dalam seni dan budaya, wayang kulit yang pada awalnya berisi cerita-cerita dari epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana mengalami adaptasi dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, adalah tokoh yang dikenal memanfaatkan kesenian wayang sebagai media dakwah Islam. Ia mengubah cerita-cerita wayang dengan memasukkan ajaran tauhid dan kisah-kisah para nabi, sehingga Islam lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Jawa. Selain itu, seni musik juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Gamelan yang sebelumnya digunakan dalam ritual keagamaan Hindu, Buddha mulai dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan keislaman, seperti pengirim pembacaan syair-syair Islam dan zikir, hadrah, dan qasidah. Berkembang sebagai bentuk kesenian Islami yang masih eksis sehingga sekarang. Lagu-lagu Islami dan selawat semakin populer dan sering digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat umum. Arsitektur juga menjadi salah satu bukti nyata dari akulturasi Islam di Nusantara. Masjid-masjid awal yang didirikan di berbagai wilayah Nusantara memperlihatkan pengaruh budaya lokal yang kuat. Contohnya adalah Masjid Demak yang memiliki atap bertingkat 3 menyerupai Meru. Struktur yang bisa ditemukan dalam arsitektur candi Hindu Buddha. Masjid Menara Kudus bahkan memiliki menara yang menyerupai candi, menunjukkan berbagai unsur lokal tetap dipertahankan meskipun bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Dalam perkembangannya, arsitektur Islam di Nusantara semakin bervariasi dengan mengadopsi pengaruh Timur Tengah dan Eropa, menghasilkan gaya khas yang berbeda dari daerah lain di dunia. Perkembangan Islam di Nusantara sering dengan penyebaran Islam yang semakin luas. Muncul kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Kesultanan Samudra Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang berkembang pada abad ke-13, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Dengan hubungan erat
Dengan di dunia Islam di Timur Tengah, setelah itu muncul kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Maluku. Perkembangan Islam di Nusantara tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang berperan besar dalam pembinaan generasi Muslim di Nusantara. Sistem pendidikan pesantren yang berakar sejak zaman Wali Songo tetap bertahan hingga saat ini menjadi bagian penting dari tradisi Islam di Indonesia. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.